Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini kita akan coba melakukan proses review jurnal, ya. Nah, untuk materi ini kita akan coba terkait review salah satu jurnal, ya. Yang kebetulan saya sudah PowerPoint-nya. Di sini terkait dengan review jurnal Collagen and Cross Location Attention Based Graph Neural Network for long-term ILI prediction, ya. Nah, ini terkait dengan prediksi penyakit influenza, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita akan melakukan review jurnal? Yang pasti, teman-teman cari terlebih dahulu terkait dengan yang namanya masalahnya, ya. Kita cek identifikasi masalahnya. Di sini teman-teman memang wajib melakukan pembacaan, ya. Nah, kalau di sini terkait dengan introduction yang diinformasikan dari penulis Sang Jung Deng dan kawan-kawan, ini teman-teman bisa baca dari proses introduction-nya, ya, terkait dengan epidemic disease, propagation di involves large population dan seterusnya, ya. Lalu teman-teman cari saja di sini yang menjadi masalah dari penelitian tersebut. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa dia menginformasikan, ya, ada kurang lebih 35,5 juta orang, ya, yang terkena penyakit influenza dan 34.200-nya ini meninggal karena influenza, ya. Nah, kalau sudah mendapatkan seperti itu, sudah otomatis kan berarti itu adalah masalah yang dia temukan, ya. Nah, ini bisa menjadi masalah yang pertama, ya. Kita ambil saja ini 34.200 ini meninggal, ya, di US tahun 2018 sampai 2019. Oke, ini menjadi masalah pertama. Kalau yang sudah saya temukan ini ya 34.200, lalu berikutnya dia berbicara terkait dengan WHO ini ya. Ini mendapatkan laporan dari Australia kurang lebih 350 juta dolar ini yang sudah dikeluarkan untuk pemberian imunisasi, ya. Ini di tahun 2017. Nah, ini sudah menjadi suatu masalah, ya. Jadi teman-teman cari identifikasi masalah itu di introduction-nya. Kalau teman-teman sudah baca dari artikel tersebut dan sudah mendapatkan identifikasi masalahnya, selanjutnya kan mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus membaca juga, ya, terkait dengan eh, materi-materi apa saja atau teori-teori apa saja yang mendukung untuk penelitian tersebut. Kalau kita mendapatkan jurnal internasional yang bereputasi, enaknya mereka sudah menginformasikan ini. Dia memberikan kontribusi, ya. Kontribusinya ini berarti ini adalah metode atau saran yang akan diusulkan, ya. Nah, ini lalu teman-teman cari terkait dengan related work-nya. Jadi dia membahas tentang membahas, dia mendapat tambahan data, tambahan materi, tambahan eh, artikel yang dia baca terkait dengan influenza prediction, lalu terkait dengan long term epidemic prediction. Ini yang ujung-ujungnya nanti akan dibahas pada penyelesaian masalahnya, ya. Ini adalah spatio temporal prediction. Ini masuk dalam related work-nya. Ini hanya sebatas rujukan, ya. Jadi ketika teman-teman melakukan review jurnal agar lebih memahami lebih dalam, teman-teman wajib tahu dulu nih terkait dengan eh, dari artikel tersebut yang menjadi related work-nya itu apa saja, ya. Nah, ini teman-teman bisa temukan terkait itu. Lalu selanjutnya teman-teman pastinya wajib tahu juga terkait dengan metode apa saja sih yang digunakan, ya. Nah, di sini
sekali lagi, kalau kita mendapatkan artikel internasional yang bereputasi, maka kita akan diinformasikan terkait propose metodenya. Ini adalah metode yang mereka gunakan. Yang pertama, ingin menyelesaikan masalah dari formula-formula, ya. Lalu selanjutnya dia berbicara poin 32-nya ini, Directed Spatial Influence Learning, ya. Lalu selanjutnya akan juga berbicara terkait multiscale-nya bagaimana, lalu penggunaan graph message passing-nya seperti apa, ya. Lalu hasil yang ditampilkan nanti itu bagaimana terkait prediksi dan juga terkait dengan optimasinya itu seperti apa. Ya, nah ini metode yang mereka gunakan. Ini baru sebatas poin-poinnya saja. Nah, ketika kita berbicara katakanlah terkait dengan problem formulation, maka teman-teman wajib melakukan pengecekan, ya. Di sini kita berbicara terkait dengan directed spatial, ya. Kalau kita lihat di sini dimulainya ketika problem solvingnya, dia coba menggunakan, gitu ya, kota-kota yang tersembunyi yang telah dilakukan dengan recurrent neural network, ya. Ini kalau kita lihat ini adalah artikel yang dirujuk di nomor 33, ya. Nah, ini juga teman-teman boleh cek gitu kan artikel nomor 33. Ini kalau mau lebih detail ya, bahwa artikel 33 ini dari Verbos, ya. Ini artikel 33 kalau dia berbicara melakukan proses penyembunyian, ya, terhadap penggunaan kota atau wilayah, ya. Di sini terstate terkait dengan periode saat dia menggunakan RNN. Kalau kita cek di 33 dia punya Werbos ini, ya. Ini juga bisa kita lakukan pengecekan juga, tapi ini kan terlalu dalam, ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail ya silakan, ya. Tapi yang pasti ketika kita berbicara review jurnal, kita boleh menginformasikan metode apa sih yang mereka gunakan, gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih dalam, kalau di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa di RNN ini sebelumnya sudah menggunakan backpropagation, ya. Sini kalau kita lihat dari artikel yang ditulis oleh Post, ya, dia menginformasikan ini terkait dengan formula-formula yang sudah dia gunakan, lalu dia lakukan modifikasi, ya. Mau tidak mau teman-teman wajib baca lagi artikel selanjutnya, lalu cari yang menginformasikan terkait dengan pernyataan dari artikel sebelumnya ini, ya. Nah, ini teman-teman boleh cek, ya. Di sini misalkan dia coba terkait dengan example of recurrent network. Ya, ini kan kita berbicara RNN itu kan recurrent neural network, ya. Nah, di sini dia informasikan pada eh, artikelnya, dia menginformasikan dia melakukan perubahan, ya, dari sistem matematika yang ada di atas, akhirnya dia menginformasikan terkait dengan formula yang baru ini, ya. Ini adalah formula baru dari backpropagation. Nah, backpropagationnya sendiri yang mana, gitu ya, teman-teman mesti cek lagi ke atas dan seterusnya, ya. Nah, ini terkait dengan penelusuran terhadap metode yang mereka gunakan, ya. Nah, ini kalau mau teman-teman lebih dalam, ya. Nah, sampai akhirnya diinformasikan seperti ini. Lalu selanjutnya teman-teman juga boleh menginformasikan dataset yang dia gunakan itu apa, ya. Dataset yang digunakan oleh peneliti yang kita dapatkan artikelnya. Nah, dia menginformasikan terkait dengan dataset. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan yang internasional bereputasi, ini mereka lebih lebih apa ya, lebih menginformasikan apa-apa sebenarnya yang kita butuhkan, ya. Di sini terkait dengan artikel yang dia dapatkan ini dapat dari Jepang, ya. Dia menginformasikan bahwa penyakit dataset yang didapatkan ini mingguan, ya, terhadap penyakit atau penderita si influenza tersebut dari 47 prefecture di Jepang, ya. Ini dia ambil dari Agustus 2000.
2018 sampai dengan 2019. Hanya di sini datasetnya tidak ditampilkan ya, dan kita tidak tahu atribut apa saja yang mereka gunakan ya. Maka teman-teman nanti kalau sudah dapat dataset, teman-teman cari atribut yang dia pakai itu seperti apa, sehingga ini nanti yang akan menjadi atau ini yang bisa kita angkat nanti sebagai gap-nya ya. Tapi kalau dari artikel ini, di artikel tersebut tadi menginformasikan propose-nya terkait dengan problem formulation gitu ya, problem formula. Maka ya itu adalah yang mereka usulkan untuk penelitian dia. Tapi kalau teman-teman katakanlah sudah dapat terkait dengan datasetnya, variabelnya apa yang didapatkan di sana, itu pun nanti teman-teman bisa ketemu gap-nya berdasarkan dataset yang diangkat. Ya, ini terkait dengan dataset. Ini bisa juga teman-teman informasikan ya ketika teman-teman melakukan review jurnal. Lalu selanjutnya dari dataset tersebut, si peneliti ini dia menginformasikan metode-metode apa saja sih yang sudah dia lakukan gitu ya untuk dibandingkan ya. Nah, karena ini penelitiannya sangat dalam, maka dia menginformasikan bahwa dia melakukan perbandingan dengan metode GAR, dengan VAR, dengan ARMA, dengan RNN, LSTM, dan seterusnya. Ya, ini adalah metode yang dia gunakan untuk melakukan perbandingan. Ya, nah teman-teman juga bisa terkait dengan dari dataset tersebut apa saja sih yang mereka lakukan gitu ya. Biasanya ketika kita berbicara artikel sudah pasti juga mereka akan memiliki pembanding. Misalkan ketika kita menggunakan algoritma SVM katakanlah untuk melakukan pengujian atau melakukan eh, testing gitu ya. Katakanlah yang satu menggunakan untuk data latihnya 80%, data ujinya 20%, lalu 70%, 30%, maka itu adalah comparison ya. Itu adalah yang sedang dibandingkan terkait dengan data yang digunakan. Nah, teman-teman juga boleh melakukan hal seperti itu ya. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman kalau sudah mendapatkan berdasarkan algoritma tertentu, teman-teman juga bisa uji cobakan dengan algoritma yang lain ya. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan metode statistik untuk melakukan pengujian. Nah, itu pun itu masuk di dalam hasilnya nanti gitu ya. Apa saja sih yang dilakukan di dalam pengujian tersebut ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan nanti sebagai gap-nya untuk penelitian teman-teman ya. Nah, kalau ini kebetulan dia juga mencantumkan terkait algoritma barunya kolagen N itu seperti apa ya. Ingat algoritma itu bukan codingan ya. Algoritma itu secara eh, pembuatan kita gunakan sebagai notasi saja ya. Ini adalah notasi-notasinya for each impulse do gitu ya. Berarti ini dia melakukan perulangan. Bahasa programnya apapun nanti terserah. Pasti teman-teman ini adalah proses yang akan dilakukan berdasarkan algoritma kolagen ya. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan untuk proses review jurnal. Lalu bisa juga ditambahannya kalau misalnya ada artikel yang menyebutkan saran, ya, maka ya itu juga bisa teman-teman langsung angkat. Contoh kasus di artikel ini, dia memberikan saran terkait dengan bagaimana nanti dari algoritma atau dari proses yang dilakukan ini menggunakan cross location ya, yang menginformasikan terkait dengan cross location-nya ini bisa dilakukan secara bersamaan. Kalau dari penelitian ini dia hanya satu-satu tapi cross location, maka eh, yang disarankan dari artikel ini menginformasikan terkait dengan bagaimana kalau algoritma tersebut dilakukan pencarian secara bersamaan atau dilakukan proses eh, eksekusinya secara bersamaan, maka otomatis formulanya pun akan berubah kembali, akan ada penambahan-penambahan ya. Nah, kalau teman-teman dapat seperti itu ya itu saja yang bisa diangkat untuk penelitian teman-teman. Itu pun nggak masalah ya. Nah, ini terkait dengan proses review jurnal. Nah, maka teman-teman dari proses review jurnal ini baiknya teman-teman buatkan dalam bentuk tabel ya. Jadi teman-teman bisa menginformasikan di tabelnya eh,
bisa saya tambahkan di sini. Ya, teman-teman bisa dalam bentuk tabel ya, seperti yang ada di panduan. Misalkan di sini teman-teman informasikan itu jurnalnya dari mana, ya, lalu penulisnya siapa, dan juga tahun terbitnya itu kapan, ya. Lalu setelah itu teman-teman informasikan identifikasi masalahnya itu bagaimana. Lalu selanjutnya juga teman-teman informasikan terkait dengan metode yang digunakan itu seperti apa. Lalu teman-teman juga informasikan datasetnya seperti apa, variabelnya bagaimana, atau juga atributnya seperti apa, ya. Lalu di sini baru teman-teman informasikan hasil dan pembahasan. Nah, ini boleh teman-teman lakukan. Ya, lalu kalau misalnya dia memberikan saran, ya, informasikan juga sarannya apa. Siapa tahu itu bisa membuka wawasan kita, gitu ya, terkait dengan saran-sarannya. Ya, nah ini nanti teman-teman bisa buat kolom seperti ini untuk memudahkan kita dalam melakukan proses review jurnal. Ya, nah perlu teman-teman perhatikan kalau dari buku panduan, ya. Ini review jurnal kan kita minimal 10, ya. Tapi di kelas saya minimal saya mintanya 15, ya. Kenapa saya mintanya 15? Karena ada beberapa publisher yang memang sudah mensyaratkan bahwa untuk eh, submit di jurnal tersebut mereka minta minimal 15 artikel. Jadi daripada teman-teman nanti dapat 10, lalu ketika teman-teman akan submit jurnal mesti rombak lagi kan, buang-buang waktu ya. Maka teman-teman silakan saja langsung siapkan 15 artikel, ya. Dan dari 15 artikel tersebut teman-teman nanti ya minimal eh, kalau kita submit di publisher minimal mereka sudah oke, sudah setuju, ya, terkait dengan 15 artikel. Ini baru sebatas 15 jurnal yang memang menjadi referensi kita dalam melakukan penelitian. Kalau misalkan teman-teman ketika berbicara nanti di latar belakang, teman-teman punya fenomena, misalkan, nah fenomena tersebut bukan dari 15 jurnal ini, tapi dari artikel lain, misalkan kan otomatis teman-teman sudah melewati dari batas minimal yang 15 artikel tersebut. Ya, nah ini yang harus teman-teman lakukan. Nah, ini nanti penerapannya di mana? Dari 15 artikel yang relevan ini, ya, teman-teman bisa cari mana 5 artikel yang memang minimal ya, minimal 5 artikel yang memang relevan dengan penelitian kita. Kalaupun misalnya kita di sini dapat 15, lalu dari 15 tersebut katakanlah artikel terkait dengan penelitian terdahulu ini bisa kita sambungkan dalam artian kalau penulis yang pertama membahas atributnya ABC misalkan, lalu penulis kedua membahas atributnya adalah CDE, gitu ya, teman-teman yang bisa menginformasikan bahwa penelitian tersebut menggunakan atributnya ABC, lalu penelitian kedua ABCDE, lalu teman-teman sudah bisa menginformasikan terkait dengan hasil dan pembahasannya. Ini kan satu penelitian berarti, satu pembahasan di dalam penelitian terdahulu sudah menggunakan data dari dua artikel tersebut. Nah, ini bisa juga teman-teman lakukan hal seperti itu, ya. Nah, ini terkait dengan proses review jurnal, ya. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Silakan teman-teman lanjutkan terkait dengan proses review jurnal. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.